Jawaid. Dari Anas radhiyallahu an. Dari Anhu ya. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, adapun perkara-perkara yang membinasakan itu ialah sifat bakil yang dipatuhi, hawa nafsu yang diikuti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Penggalan hadis riwayat Bajar dan Al-Baihaqi At-Tarhib wa Tarhib. Ini hadis sahih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini bahasa ya? Oh ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, di antara manusia yang paling buruk kedudukannya adalah orang yang menukar akhiratnya dengan dunia orang lain. Hadis riwayat Baihaqi. Murtadin ya. Abul Iman. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan atas umat ini adalah orang munafik yang pandai dalam lisannya. Hadis riwayat Baihaqi. Habis ini ya. Dari Abdullah bin Qais Al-Khuzai radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdiri dengan ria, ingin dilihat, dan sum'ah, ingin didengar, maka ia terus berada dalam kemurkaan Allah hingga ia duduk. Tafsir Ibnu Katsir. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengenakan pakaian kemaskuran di dunia, maka Allah akan mengenakan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Kemudian membakarnya bersama pakaiannya dengan api neraka. Hadis lewat Ibnu Majah. Nauzubillah min dzalik, Allah, nauzubillah. Masya Allah, tabarakallah. Udah ini ya? Insyaallah. 19 istirahat dulu, break lah. Insyaallah break dulu biar dia gas. Nanti terakhirnya 6 sifat menutup. Subhanallah. Ya sebisa-bisa. Kalau sudah keluar dari memimpin apa? Oh Allah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan dari Tuhannya tabaraka wa ta'ala, dia berfirman, siapa saja di antara hambaku yang keluar berjihad di jalanku karena mencari keridhoanku, niscaya aku jamin akan memulangkannya dengan membawa pahala dan ghanimah, dan jika aku cabut nyawanya, aku jamin akan mengampuninya, merahmatinya, dan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Amin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan dari Tuhannya tabaraka wa ta'ala, dia berfirman, siapa saja di antara hambaku yang keluar berjihad di jalanku karena mencari keridhoanku, niscaya aku jamin akan memulangkannya dengan membawa pahala dan ghanimah, dan jika aku cabut nyawanya, aku jamin akan mengampuninya, merahmatinya, dan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Kita sekarang sedang keluar. Sudah keluar.
Tunggal 5 beras sekarang tumbal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memberikan jaminan kepada orang yang keluar dari jalan Allah jika ia keluar semata-mata untuk berjihad di jalanku, karena berfirman kepadaku dan membenarkan para rasulku, maka aku jamin akan memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya ke tempat tinggalnya yang ia tinggalkan dengan membawa pahala atau ghanimah demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Setiap luka yang tergores di jalan Allah Ta'ala pasti akan datang pada hari kiamat seperti keadaan ketika tergores. Warnanya seperti warna darah dan berbau kasturi demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Kalau saja bukan karena khawatir memberatkan kaum muslimin, aku tidak akan pernah tinggal tanpa menyertai pasukan yang berperang di jalan Allah selama-lamanya. Tetapi aku tidak mempunyai harta untuk membekali mereka dengan kendaraan, demikian juga mereka sendiri juga tidak mempunyai harta. Dan jika mereka tidak bisa menyertaiku dalam suatu peperangan, itu akan menyusahkan mereka. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh aku sangat ingin untuk berperang di jalan Allah lalu terbunuh, kemudian berperang lagi lalu terbunuh, kemudian berperang lagi lalu terbunuh. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian telah bertransaksi dengan inah, asik berladang dengan sapi, merasa puas dengan cocok tanam, dan kalian tinggalkan jihad, niscaya Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian yang tidak akan dicabutnya kembali sebelum kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Keterangan, jika kalian telah bertransaksi dengan inah, maksudnya jika kalian telah mencurahkan perhatian kalian pada jual beli, mencari harta, mencari kesenangan dan jalan-jalan di pasar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menemui Allah tanpa ada bekas-bekas jihad di badannya, maka ia menemui Allah dalam keadaan dirinya terdapat kekurangan. Hadis riwayat Tirmidzi. Keterangan bekas-bekas jihad adalah berupa luka, debu jalanan atau kelelahan badan. Mirqah, Debu-debu yang meninggal. dari Suhail radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdirinya salah seorang di antara kalian sesaat di jalan Allah itu lebih baik baginya daripada beramal seumur hidup di tengah keluarganya. Hadis riwayat Hakim. Itu sini aja. Itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi di sini ya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Surah Al-Furqan ayat 72. Dan apabila mereka mendengar, ini nggak dibaca ya, Pak Iqbal? Enggak. Kalau bisa baca, belajar pun tak bisa.
Wa idza sami'ul ini apa? Sami'ul apa ya? Sami'ul lagwa aqradu anhu ya. Gitu ya. Yang punya aja lah ya. Iya udah. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya. Surah Al-Qasas ayat 55. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan kalian itu. Surah Al-Hujurat ayat 6. Surat. Ya. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kalian menyesal atau atas perbuatan kalian itu. Surah Al-Hujurat ayat 6. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Surah Qaf ayat 18. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda bagusnya Islam, seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda bagusnya Islam, seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa menjamin untukku apa yang di antara kumis dan jenggotnya dan di antara dua pahanya, aku menjamin surga baginya. Hadis riwayat Bukhari. 2 kali. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa menjamin untukku apa yang di antara kumis dan jenggot di antara dua pahanya, aku menjamin surga baginya. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Dari Al Haris bin Hisam radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukanlah kepadaku suatu perkara yang dapat aku jadikan pegangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kendalikan ini. Beliau menunjuk pada lidahnya. Hadis riwayat Tabarani. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal apakah yang paling dicintai Allah? Abu Juhaifah berkata, maka para sahabat diam. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Beliau bersabda, yaitu menjaga lisan. Hadis riwayat Baihaqi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat iman sebelum ia menjaga lidahnya. Hadis riwayat Tabarani. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Beliau bersabda, kendalikanlah lisanmu, tetaplah dalam rumahmu, dan tangisilah kesalahanmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Keterangan, kendalikanlah lisanmu, yaitu menjauhkan diri dari penyakit-penyakit lisan seperti ghibah, berdebat, bertengkar, berbicara dengan sok fasih, berkata keji, memaki, perkataan cabul, melaknat,
baik melaknat hewan, benda mati maupun manusia, menyanyi, bersair, bersendagurau, mengejek, mengolok-olok, menyebarkan rahasia, berjanji dusta, berdusta baik dalam perkataan maupun sumpah, mengadu domba, lidah yang bercabang, memuji dan bertanya dengan pertanyaan yang bodoh tentang sifat Allah, Ittahus Sadatul Mutakin. Terus Insyaallah. enggak sifat Nabi enggak? Iya, sesat. Hah? Iya. Dan lanjut. Betul. Sesat. Betul. Berguru kan? Betul kesana. Mana siap nggak berinya? Di atas soalnya Pak. Apa? Di atas. Kata siapa? Udah ditinjau nggak? Nanti saya belum ada. Ada break Pak. Ada break Pak. Dan jawaban Mujabaroh. Tuh break kan. Break ya. Bir. Ada break ya? Ada break nggak? Ini ya. Iya. Kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan alam kubur kepada sahabat yang tertawa. Ya Allah. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang untuk sholat. Lalu beliau melihat sekumpulan sahabat radhiyallahu anhum sedang tertawa-tawa sampai gigi mereka terlihat jelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian banyak mengingat maut, kalian tidak akan seperti yang kulihat saat ini. Perbanyaklah mengingat maut, di kubur tiada sehari pun yang terlewati, kecuali kubur akan berkata, aku rumah yang tidak mengenal persahabatan, aku rumah kesendirian, aku rumah yang penuh tanah, aku rumah bulat-bulat. Apa? Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang untuk sholat. Lalu beliau melihat sekumpulan sahabat radhiyallahu anhum sedang tertawa-tawa sampai gigi mereka terlihat jelas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian banyak mengingat maut, kalian tidak akan seperti yang kulihat saat ini. Astagfirullah. Perbanyaklah mengingat maut. Di Astagfirullah. kubur tiada sehari pun yang terlewati, kecuali kubur akan berkata, aku rumah yang tidak mengenal persahabatan, aku rumah kesendirian, aku rumah yang penuh tanah, aku rumah ulat-ulat. Apabila seorang mukmin diletakkan di dalam kubur, kubur akan berkata, selamat datang, bagus engkau telah datang di antara orang yang tinggal di atas bumi ini. Engkaulah yang paling kusukai, sekarang kau telah tiba, maka aku akan perbuat yang terbaik untukmu. Lalu kubur akan melebar seluas pandangan mayit, dan akan dibukakan baginya salah satu pintu surga, sehingga berembus angin surga kepadanya, dan akan tercium harumnya surga. Dan jika seorang yang berakhlak buruk dimasukkan ke kubur, kubur berkata,
tiada ucapan selamat datang bagimu. Sangat buruk kedatanganmu ini dari sebuah orang yang berada di atas bumi ini. Kamulah yang paling kubenci. Sekarang kamu datang kepadaku. Maka lihatlah bagaimana aku memperlakukan dirimu. Kemudian kubur akan merapat dan terus menghimpitnya sehingga tulang rusuknya saling menikam. Lalu datanglah 70 ekor ular untuk menyiksanya. Jika satu saja dari bisa ular itu menetes ke bumi, tidak sehelai rumput pun yang dapat tumbuh di atasnya. Ular-ular itu terus mematuknya sampai hari kiamat. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kubur adalah taman dari taman surga atau jurang dari jurang neraka. Nisikat faedah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bekal yang terpenting, sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu memikirkan dan merenungkannya. Selain itu, mengingat maut sangat bermanfaat, sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat menerangkan keadaan kubur, beliau bersabda bahwa mengingat kubur itu sangat penting dan bermanfaat. Udah bisa sabar. Bersahabat ya. Sesungguhnya kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia di dunia sementara dan di akhirat adalah kekal. Banyak manusia sekarang tidak bisa melaksanakan agama yang sempurna karena lemahnya iman. Sahabat radhiyallahu ma bisa melaksanakan agama yang sempurna karena mempunyai sifat yang mulia. Udah gitu aja, gitu kan? Itu gitu aja. Insyaallah. Yang sesuatu datang nggak urusan. Insyaallah ya insyaallah. Ya insyaallah. Terusin aja. Terusin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berbicara tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ini jumlahnya kurang lebih 124.000 sahabat. Mereka ini walaupun berbeda-beda watak, berbeda-beda karakter, namun para ulama telah menyimpulkan ada beberapa kesamaan di antara mereka. Di antara 6 sifat yang dimiliki oleh para sahabat. Jadi 6 sifat ini sudah merata dalam diri sahabat, ada kesamaan dalam dirinya. Nah, 6 sifat itu diantaranya yakin atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua, yakin atas sholat khusyuk wal khudu'. Yang ketiga, yakin atas ilmu mahadzikir. Dan keempat, yakin atas sifat ikram muslimin. Dan yang kelima, yakin atas tasdiquniyah. Dan keenam adalah yakin atas dakwah wa tabligh urut fisabilillah. Jadi setiap kalimat ini ada arti,
maksud tujuannya, keuntungannya, dan cara mendapatkannya. La ilaha illallah, semua paham, semua tahu bahwasanya tidak ada zat yang patut disembah kecuali hanya Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha memelihara, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pemberi rezeki kepada makhluk ciptaannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu ini tanpa berhajat kepada makhluknya. Hari ini manusia makhluk ini melakukan sesuatu harus berhajat kepada Allah. Seperti contoh, kita menggerakkan tangan aja tanpa hidayah Allah nggak mampu. Contohnya orang yang sudah tidak bernyawa nggak akan bisa. Dia gerak ya digerakkan, makan juga dikasih makan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mutlak mampu. Allah subhanahu wa ta'ala ini zat yang maha segalanya. Jadi bukan Allah subhanahu wa ta'ala, apa maksud tujuannya? Yaitu untuk mengeluarkan kebesaran makhluk yang ada dalam hati kita dan memasukkan satu-satunya kebesaran Allah dalam hati kita. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau dalam hati seseorang ada dua kebesaran. Yang Allah kehendaki bagaimana dalam hati setiap umat ini hanya ada satu kebesaran, itu kebesaran Allah. Jadi hati ini ibaratnya rajanya dalam tubuh manusia. Kalau raja ini baik, maka raja ini akan memerintahkan tangan memegang yang baik, akan memerintahkan mata untuk melihat sesuatu yang baik. Apabila raja ini baik, akan menyuruh kaki melangkah kepada kebaikan. Tapi kalau raja dalam diri manusia ini jahat, buruk, maka raja ini akan memerintahkan tangannya berbuat jelek, memerintahkan telinganya mendengarkan sesuatu yang tidak baik, memerintahkan kakinya untuk berjalan ke arah yang tidak baik. Jadi hari dengan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi maksudnya seperti itu. Maksudnya bagaimana dalam hati kita hanya satu kebesaran. Karena hati ini adalah pangkal segala-galanya. Kalau hati baik, akan seluruh anggota tubuh kita akan berbuat baik. Nah, jadi hati ini pun juga seperti mana danau. Danau ini dialiri dari beberapa sungai. Maka kalau dari airan-airan sungai ini baik, maka yang masuk dalam danau ini pun juga air-air yang baik. Juga kalau hati kita ini senantiasa menerima pendengaran yang baik, kita sering mendengarkan hal-hal yang baik, maka masuk dalam hati kita pun juga hal-hal yang baik. Kalau kita sering mengucapkan yang baik, maka akan masuk dalam sesuatu yang baik. Kalau kita melangkah kepada yang baik-baik, maka akan masuk dalam hati kita sesuatu yang baik. Maka tidak mustahil pada akhir hayat kita, apabila sesuatu yang baik itu masuk dalam hati kita, sering mengucapkan kebesaran-kebesaran Allah, mendengarkan kebesaran Allah, maka tidak mustahil pada akhir hayat kita mudah untuk mengucapkan kebesaran Allah. Di antaranya la ilaha illallah. Ini adalah Allah. Jadi tujuan maksud daripada kalimat la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ada sambungan itu Muhammad Rasulullah. Artinya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, pesuruh Allah. Apa maksud tujuannya? Di Nabi SAW memberi contoh, beritahu bahwa hanya ada satu cara, hanya ada satu jalan untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat,
tidak ada cara dua tiga, hanya satu cara, itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo kalau enggak, bagaimana setiap gerak kita, langkah kita ini mengikuti cara yang betul-betul diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah." Barang siapa menghidupkan sunnahku, kata Nabi, berarti dia cinta padaku, dan barang siapa yang cinta padaku akan masuk surga bersama. Jadi sunnah ini artinya seluruh kehidupan aku, dari bangun tidur hingga tidur kembali ini, bagaimana tata cara hidup kita mengikuti cara Nabi. Bagaimana Nabi bangun tidur, bagaimana Nabi wudunya, bagaimana Nabi cara istinjanya, sebagainya. Maka diperintah Allah Subhanahu Wa Taala, apabila setiap amal kita ini, setiap gerak kita ini mengikuti apa yang contohkan baginda Muhammad, maka amal kita akan mendatangkan pada amal-amal ibadah. Maka dikatakan tidak ada ciptakan jin dan manusia kecuali itu ibadah seperti itu. Kan namanya ibadah. Kalau orang katakan ibadahnya sholat, puasanya, sholat ini hanya berapa menit kita sholat. Kalau sholat pagi mungkin makan waktu 10 menit. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan waktu 24 jam. Nah, kalau kita hanya tahunya amal agama sholat saja, maka banyak waktu yang terbuang, sia-sia. Nah, bagaimana supaya amal kita hitung ibadah harus ikuti contoh Nabi, makannya, tidurnya, masya Allah. Ini kan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sunnah ini terdiri pada 3, itu surah, sariyah. Surah ini bagaimana faiz Nabi, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, bagaimana kita ini mencontoh Nabi, meniru Nabi, bagaimana Nabi cara mencukur rambut, bagaimana Nabi merapikan kumis, bagaimana Nabi memanjangkan janggut, bagaimana Nabi mencabut berketiak, dan sebagainya, sampai ujung kaki kita. Nah, itu surah ibadah Nabi, ibadahnya, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana puasanya Nabi, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan surah sarirahnya, kerisuan beliau, fikir beliau ini, beliau semenjak dilantik menjadi Rasul ini, beliau tidak pernah tidur nyenyak, tidak pernah makan kenyang. Beliau hanya risau fikir, walaupun beliau di matanya terpejam, tapi hatinya bergejolak. Bahkan orang menafsirkan hatinya ini berbunyi seperti gilingan gandum, walaupun matanya dalam keadaan terpejam. Demikian Allah. Nah, beliau pikirkan adalah umat Anissa. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerisauan ini sampai hari kiamat, bagaimana bayi yang lahir terakhir nanti kenal dengan Allah. Allah kalimat la ilaha illallah. Adapun keuntungannya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti cinta padaku, dan barang siapa cinta padaku akan masuk surga bersama. Caranya kita hidupkan sunnah selama 24 jam, dan kita dakwahkan penting sunnah. Dan dakwahkan penting sunnah. Kalau hari ini orang memahami kalau sunnah ini dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan apa? Yang betul itu bedanya. Tapi kalau menurut daripada hadis yang lain, barang siapa berpegang teguh dengan sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala 100 mati syahid. Kalau hari ini kita tidak menghidupkan sunnah, kita merasa rugi sekali. Rugi. Maka insya Allah, bagaimana kita belajar untuk menghidupkan sunnah selama 24 jam. Dan kita berdoa kepada Allah
agar Allah berikan hakikat daripada sunnah. Yang kedua itu sholat khusyuk wal khudu. Sholatnya artinya hubungan kita kepada Allah, hubungan konsentrasi kita kepada Allah. Maksud tujuannya apa? Membawa sifat ketaatan sholat di luar sholat, membawa sifat ketaatan. Jadi orang sholat ini walaupun nggak dilihat orang, ya, tapi dia tetap taat. Nggak pernah kita ngurangi rakaatnya, nggak pernah kita ngurangi yang lain. Itu sifat ketaatan. Jadi di dalam sholat kita akhirnya daripada sholat kita mengucapkan salam, bagaimana di luar sholat kita tebarkan salam, karena perintahnya tebarkan salam yang bilang makan. Ya, jadi adik-adik Allah, ini maksudnya, jadi maksud daripada sholat ini membawa sifat ketaatan sholat keluar daripada sholat, maksudnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Keuntungannya, barang siapa yang menjaga sholat di awal waktu berjamaah, tempatnya di masjid atau di musola, maka Allah akan selesaikan daripada 5 alam. Pertama, di alam dunia ini Allah berkahkan rezekinya. Allah berkah rezeki, jadi rezeki yang berkah ini walaupun sedikit tapi mencukupi. Walaupun banyak, tapi kalau nggak cukup orang serba kurang dan maka yang kita harapkan adalah rezeki yang berkah. Kedua, di alam kubur dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Nah, dari kita dengar pada kisah sahabat tadi, bagaimana pelayanan daripada kubur ini. Kalau dia seorang yang taat kepada Allah, maka kuburnya akan melayani dengan baik. Bahkan kuburnya akan melebar sejauh mata memandang. Pintu-pintu surga sudah dibukakan oleh Allah. Kalau dia ini seorang mukmin, dia tidur, tahu-tahu sudah hari kiamat. Seperti tidurnya pengantin baru. Ya, Masya Allah. Adik Allah, tapi sebaliknya, kalau orang ini tidak taat kepada Allah, kubur ini akan berkata, Ustaz Irfan, Masya Allah. Jadi kuburnya akan berkata, engkaulah satu-satunya manusia aku tunggulah daripada pelayanan. Aku akan mengintip, bahkan 70 ekor ular akan diletakkan di kubur tersebut dan akan menyiksa sampai akhir. Maka dengan Allah penting sekali kita menjaga sholat, khususnya diri kita, anak istri kita, tetangga kita, Masya Allah. Dan yang ketiga, dia akan mendapatkan buku catatan amal dari tangan kanan dengan menjaga sholat. Dengan satu amalan saja sudah bisa menyelesaikan daripada 5 alam. Buku catatan amal tangan kanan, Masya Allah. Kalau amal kita baik, maka Allah pun memberikan dengan senang hati dengan tangan kanan. Tapi kalau amal kita buruk, sholat kita jatuh, maka Allah memberikannya dengan dilemparkan seperti mana kain buruk dilemparkan kepada pemuka kita. Dan yang keempat, dia akan melintasi sirat secepat kilat. Lama sering menafsirkan sirat ini panjangnya lama perjalanan 1.500 tahun perjalanan. Jalan mendatar, jalan mendaki, jalan menurun 1.500 tahun. Dan panjang besar daripada sirat ini adalah rambut kita terbelah 7 saking kecilnya, dan tajamnya melebihi daripada tajamnya pedang yang ada di dunia. Kedalaman daripada dari jembatan ini sampai bukan dasar, itu baru sampai neraka itu aja kurang lebih 70 tahun. Kita menyemplungkan batu atau benda itu baru sampai.
belum dasarnya, baru nyampe istilahnya. Itu adalah bukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang menjaga sholatnya tepat waktu, di mana azan kumandangkan, caranya berjamaah, dia akan mendapatkan kemudahan melintasi sirat secepat kilat. Walaupun gemuk, tetap aja nanti kendaraannya masjid. Kendaraannya masjid. Alim kan Allah, dan yang kelima dia masuk surga dari tanpa hisab. Masya Allah. Ini yang didam-damkan oleh setiap hamba ini, bagaimana dia masuk surga tanpa hisab. Dan bagaimana cara mendapatkannya, kita belajar memperbaiki zahir sholat kita. Zahir sholat kita khususnya daripada istinja kita, wudhu kita, ya, bacaan-bacaan kita dalam sholat kita perbaiki. Karena kesempurnaan pada istinja adalah merupakan kesempurnaan pada wudhu kita. Kesempurnaan wudhu adalah kesempurnaan pada sholat kita. Dan kita perbaiki pada hatinya sholat. Hatinya sholat ini yaitu kita hadirkan dalam hati kita. Kita sholatnya seolah-olah kita melihat Allah di depan kita. Seolah-olah Allah ini ada di depan kita. Kalau itu belum mampu, maka kita hadirkan diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita dalam sholat. Sehingga kalau seorang pimpinan kantor atau perusahaan ini melihat kita nggak bakalan mau berbuat sesuatu yang pasti kita akan konsentrasi. Tapi juga dalam sholat seperti itu. Jadi seolah-olah kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga kita batin kita konsentrasi. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan hakikat sholat khusyuk. Dan juga dengan sifat sahabat yang ketiga yaitu ilmu mahad. Artinya yaitu segala petunjuk yang datangnya dari Allah yang ditontonkan oleh baginda Muhammad SAW, yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW. Jadi ini namanya ilmu. Kalau seperti orang bisa bikin pesawat, bisa bikin macam-macamnya, sayang ilmu dunia sifatnya. Tapi segala sesuatu yang kita bisa menjadikan diri kita taat kepada Allah ini itulah ilmu. Apa maksud tujuannya itu? Yaitu bagaimana keuntungannya? Barang siapa yang memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka akan memudahkan langkah kita menuju ke surga. Dan barang siapa pada pagi hari mempelajari satu kitab Allah, satu ayat daripada kitab Allah, maka lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Masya Allah. Dan barang siapa yang mempelajari satu bab ilmu, entah dia diamalkan atau belum sempat diamalkan, maka ini lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Allah Akbar. Jadi kata Allah, maka ilmu ini terbagi menjadi dua. Ada ilmu masail dan ilmu fadhail. Ilmu masail ini ilmu yang menerangkan tentang kelebihan tentang hukum ahkam agama, fikih lah, hanya fikih, hukum-hukum agama. Dan ilmu ini pun kita dapat kepada yang ahlinya, tentunya para ulama, para ustaz. Masail artinya fikih yang menerangkan tentang hukum-hukum agama. Kita duduk dalam majlis ilmu masail di masjid-masjid kita, ada ilmu masail, dan kita bertanya kepada ulama tentang dunia agama dan dunia. Tanya masalah dunia, masalah keduniaan kita, ya, hukumnya orang jual beli bagaimana, hukumnya orang pernikahan bagaimana, dan sebagainya, dan hukum-hukum agama tentang akhirat,
hukumnya ini dan itu. Kita tanyakan juga. Dan kita berdoa agar diberikan hakikat ilmu masyarakat. Dan kedua itu ilmu fadhail. Ilmu fadhail, ilmu yang menerangkan tentang kelebihan-kelebihan suatu amal. Ilmu suatu amal seperti sholat kelebihannya. Kemarin disampaikan oleh Ustaz, kita ini bukan mengejar pahalanya, tapi menghadirkan dasarnya keuntungan, sehingga kita ini ada gairah. Bukan kok kita ngarepkan itu. Ya pada dasarnya manusia pengennya untung sendiri, pengennya untung. Kalau dihadirkan keuntungan, jadi kita ini ada gairah semangat. Kalau orang kerja di suatu perusahaan atau di suatu instansi tapi tidak tahu gajinya, tidak tahu berapa mau dikasih upah, ya kadang-kadang ya takutnya nanti melanggar gaji kan, jadi nggak ada gairah. Dan ilmu fadhail ini macam katakan ya, kita duduk dalam majlis-majlis ilmu fadhail, baik tentang taklim di masjid kita, taklim di rumah kita, dan kita dakwahkan dengan ilmu fadhail. Dan kita berdoa agar Allah memberikan hakikat daripada ilmu fadhail. Dan yang keempat itu ikramul muslimin. Maksud kerjanya kita tunaikan hak saudara muslim kita tanpa mengharapkan hak kita ditunaikan. Jadi nggak perlu minta balasan kepada saudara, hanya meminta balasan daripada Allah SWT, mengharapkan balasan daripada Allah SWT. Keuntungannya, barang siapa menunaikan hak saudara muslim, barang siapa membantu saudara muslim, maka Allah akan bantu kita di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib saudara muslim di dunia, maka Allah akan tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa membuka aib saudara muslim, maka dia aibnya akan dibuka bahkan di rumahnya sendiri, depan keluarga. Karena ini belum sempurna iman seseorang apabila dia tidak menyayangi saudara muslim seperti mana dia menyayangi dirinya sendiri. Jadi kalau saudara kita merasa kesusahan atau kita sendiri merasa susah, jadi kita harus menyayangi, membantu. Jadi minta Allah, sifat sahabat yang kelima ikhlas itu, niat yang ikhlas. Apa maksudnya? Beramal atau tidak beramal semata-mata karena Allah, jangan karena sesuatu yang lain. Karena Allah subhanahu tidak memandang harta, diri, wajah kita, tidak memandang apa-apa, hanya Allah hanya memandang hati dan keikhlasan kita. Walaupun kita ini beramal sebesar gunung Uhud, tapi sering diungkit-ungkit, sering akan timbul riya dalam diri kita. Maka kalau kita tidak beramal, udah ikhlaskan saja. Hanya Allah yang tahu. Bahkan katakan ikhlas ini diibaratkan semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Siapa yang lihat? Hanya Allah saja yang bisa melihat. Hanya Allah dan yang bersangkutan. Nah itu. Tadi Allah. Jadi seperti itu tamsil. Jadi sensitif memang. Ikhlas ini sensitif memang. Kalau ada sekulan, bahkan walaupun tidak disebutkan, itu sudah Allah dan Maha. Tapi orang kadang-kadang ya untuk mancing yang lain supaya beramal. Karena itu budaya setan seperti itu. Oh iya. Iya, itu budaya setan. Mengungkangi. Iya. Masya Allah. Nah ini bagaimana caranya? Nah, kalau sekiranya tidak ada keikhlasan dalam kita istighfar, beristighfar kepada Allah, dan kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kita istighfar waktu kita beramal,
pertengahan beramal, dan di akhir beramal kita banyak-banyak istighfar. Dan sifat sahabat yang keenam yaitu dakwah wa tafikurut bisabilillah. Dakwahnya artinya mengajak, tapi kan menyampaikan kurut bisabilillah buat jalan. Maksudnya apa? Untuk menghilangkan kesalahpahaman dalam diri kita. Sesungguhnya harta diri kita ini bukan milik kita. Kita lahir ini nggak bawa apa-apa. Selembar kain pun nggak bawa. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau hari ini kita sudah punya rumah, itu diberi oleh Allah. Kalau kita hari ini punya mobil, itu karena kita diberi oleh Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena kita punya bisnis itu, tapi Allah beri. Allah beri. Nah, jadi untuk menghilangkan kesalahpahaman dalam diri kita, bahwasanya harta diri kita bukan milik kita, tetapi milik Allah. Atas penghormatan Allah, Allah masih membeli lagi dengan surganya. Allah telah membeli harta diri kita ini yang bukan milik kita ini dengan surga. Itu saking penghormatannya Allah kepada kita ini. Masya Allah. Masya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Udah si hambanya diberi kok dibeli lagi. Dibeli lagi. Kalau orangnya kan itu udah kebanyakan uang. Alhamdulillah Allah. Maka untuk supaya menghilangkan saling, maka kita perlu berkorban. Korban lagi. Korban untuk apa? Untuk agama Allah. Karena Allah firmankan, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa membantu agama Allah, maka Allah akan membantu kita. Jadi pertolongan Allah ini tersembunyi dalam perjuangan agama. Sahabat-sahabat Nabi ini ditolong oleh Allah bukan karena sholatnya, bukan karena ibadah-ibadah yang tidak, tapi karena segi dakwahnya, segi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka penting. Jadi hari ini kalau umat Islam kalau ingin ditolong oleh Allah nggak ada cara lain, kita harus membantu agama. Membantu agama bukan berarti ya hanya bangun masjid tidak, tapi mengajak orang, mengingatkan saudara kita ini termasuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dinkan Allah, kalau fisik kita bangun seperti masjid, sholat, masjid kita bangun, tapi sementara akhlak manusia atau pribadi manusia tidak kita bangun, maka apa artinya masjid? Apa artinya masjid kalau nggak diisi dengan jamaah? Maka dengan Allah, maka Nabi ini pertama yang membangun masjid, tapi bukan semegah yang kita harap, tapi Nabi ini membangun kepada akhlak sahabat, sehingga dengan keimanan yang dimiliki oleh sahabat ini, masya Allah, sehingga masjid walaupun dalam keadaan sederhana mereka melaksanakan dengan khusyuk. Karena Allah Subhanahu wa taala, maka minimal untuk belajar ini minimalnya harusnya 4 bulan minimal. Allah. Jadi minimal itu 4 bulan itu baru paham. Allah. Baru paham. Subhanallah. Kalau 40 hari 3 harinya saya untuk menopang supaya nggak turun lagi gitu. Insya Allah. Jadi kan katakan berjalanlah, itu ayatnya, berjalanlah kamu di atas muka bumi ini selama 120 hari. Artinya 4 bulan. Maka kamu akan mengetahui siapa dirimu dan siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ayatnya seperti itu. Berjalan 120 hari. Ya, 120 hari di muka bumi ini. 4 bulan. Maka jadi iman ini akan ada rohnya kalau seperti mana bayi dalam kandungan itu tiupkan roh ini ketika umur 4 bulan, sehingga bayi ini ada reaksi di dalam perut ini. Orang ibu ini kalau hamil udah umur 4 bulan, oh, ini bayi udah mulai nendang-nendang, terasa gitu ya. Jadi terasa. Tapi kalau bayi di bawah daripada belum ada reaksi apa, nggak ngerasa.
juga iman kita ini. Allah Akbar. Iman kita ini kalau udah 4 bulan ini nanti ada dampaknya, ada efeknya. Jadi kita ini nggak mudah terombang-ambing. Seperti mana seekor ikan. Ikan di lautan ini walaupun bertahun-tahun di laut, tapi kalau masih hidup, maka ikan ini nggak akan asin. Tapi kalau ikan ini sudah mati, walaupun 2 menit di laut ini udah asin. Asin. Jadi kalau iman ini yang sudah ada rohnya, walaupun kita ini bergaul dengan kemaksiatan di lingkungan kita tetap iman kita akan teguh, akan kuat. Seperti itu. Jadi untuk yang 40 hari, 4 bulannya itu menopang supaya iman kita ini tidak turun, tetap stabil terus, stabil. Jogo-jogo. Jogo-jogo ya. Itu dimudahkan Allah diantaranya muzakarah kita ya 6 sifat. Jadi itu sebagai bahan kita untuk bahaya nanti. Kalau nanti untuk mendetail ya rangkanya nanti Pak Bambang boleh tanya-tanya. Ya seperti yang udah di press itu bahannya. Tinggal pengembangannya aja. Oh gitu. Tinggal pengembangannya itu dari sini aja, dari sering baca buku ini. Ini bahannya udah di sini aja, udah nggak kemana-mana. Ya, insyaallah. Tutup. Ya Pak Bambang yang akan tutup di sini dulu. Ya, yuk, sudah ditutup ya. Di ini ya jari gimana tutupnya? Ya, direkam ya. Ya, Ya alhamdulillah dirahmati Allah. alhamdulillah hadirin Kita sudah melaksanakan program kita taklim pagi ini. taklim pagi ini. Mudah-mudahan Mudah-mudahan apa yang kita perbuat ini apa yang kita perbuat ini mendatangkan keridhaan Allah. mendatangkan keridhaan Allah. Dan saya sebagai pembawa daripada program ini, Saya sebagai pembawa acara program ini, apabila ada kekurangannya, apabila ada kekurangannya, saya mohon ampun kepada Allah saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada jamaah sekalian. dan minta maaf kepada jamaah sekalian. Lebih sempurna majlis kita tutup dengan kifarah majlis. Allah Allah wa bihamdihi. Allah wa bihamdika. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allah Masya Allah. Ini tadi baca kubur itu dengan sendirinya seluruh air mata keluar nggak berasa itu nah, ini jadinya Kita resonya seperti itu. Reso kalau nggak melihat orang nggak sholatnya reso. Bagaimana kanan kalau jalan kanan. kita break ya. Mau nge-break boleh. Tadi belum nggak break sama sekali ya? Belum enggak. Ya boleh. belum share. Di atas apa di bawah? Ah, Kasih. Salam. Ya, siap.